Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi, satu hari lagi, untuk kita boleh jalani hidup kita di dalam penyertaan tangan kuasa Tuhan, di dalam pemeliharaannya yang sempurna dan ajaib bagi hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kita bagi Dia satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Suatu kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah, meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak, Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
pujiku, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujiku, ku selalu pujiku, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan memujimu, ya, ku selalu pujimu, Tuhan menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, hormat kemuliaan, sebab Kau Allah. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Terpuji, terpujilah namamu, terpujilah, mulialah namamu, mulialah namamu. Kami menyembah, sebab Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan.
bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah baik. Sebab Engkaulah yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau, ya Allah baik. Terpujilah, terpujilah, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus,
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah, haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Ya Allah ya Allah terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Dimuliakanlah Engkau atas segala perbuatanmu dalam hidup kami. Ditinggikan namamu, sebab namamu ajaib dan berkuasa di bumi di surga. Di dalam namamu semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Yesus
Tuhan yang setia dan berkesudahan kasih setiamu selalu baru rahmatmu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Syukur. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sangat ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ya, Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan dan Engkau yang kami percayai. Sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab janji-janji-Mu tak pernah Kau ingkari. Sebab itu kami mau terus berpegang pada janji-janji firman. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami hanya untuk firman. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Mirianti. Terima kasih Pak Heri. Suara saya bagaimana? Oke. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah sampai pada pembacaan di kitab Ester pasal 4. Saya akan bacakan ya. Judul perikop dari pasal 4 ini adalah usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hattah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman,
akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kitab Esther ini memang banyak menceritakan tentang hal-hal yang terjadi pada bangsa Yahudi di pembuangan. Mereka dibawa oleh Raja Ahasiweros untuk dipekerjakan di kerajaannya. Nah, ada pejabat namanya Haman yang tidak suka kepada orang Yahudi. Ya, saya mungkin pada saat itu Haman melihat ya di dalam kehidupan orang Yahudi itu sebenarnya orang Yahudi itu diberkati. Dimanapun dia berada, dia diberkati Tuhan. Mungkin kalau dia menanam, maka hasil panennya jadi bagus. Kalau dia bekerja, hasil pekerjaannya itu bagus. Hal yang seperti itu menimbulkan Haman itu merasa iri, cemburu kepada bangsa Yahudi. Dan waktu ada persekongkolan yang dibuat oleh Haman dan janji Haman untuk memberi perak ya
uang perak ya. Waktu itu mungkin harta benda orang itu terdiri dari emas, perak begitu ya. Mungkin kayu-kayu besar, kayu-kayu yang harum gitu. Nah, justru Haman itu akan memberikan upeti yang banyak sekali kepada raja kalau raja memberi perintah dan kuasa kepada Haman untuk membunuh banyak orang Yahudi. Kuasa dari seorang raja waktu itu digambarkan dengan cincinnya. Cincin itu digunakan untuk memberi stempel bagi surat-surat yang disampaikan Haman kepada para bupati, ya, penguasa daerah, ya, gubernur, wali kota pada saat itu untuk melaksanakan perintah raja karena dicap dengan cincin raja itu adalah perintah raja. Padahal sebenarnya otaknya adalah Haman. Perintah itu adalah untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kan tahu bangsa Israel itu adalah umat pilihan menurut firman Tuhan yang kita baca dari awal kita berkoram Deo ini ya. Dan ada usaha dari manusia bernama Haman untuk melakukan genocide. Ya, genocide itu adalah membunuh orang, suku bangsa, semuanya dibunuh untuk menghapuskan bangsa itu dari muka bumi. Nah, kita melihat ya, usaha Haman itu adalah taktik manusia, ya. Taktik manusia, sedangkan bangsa Yahudi pada saat itu di Susan itu pimpinannya ya Mordekai ya. Mordekai itu pamannya Esther, sepupu atau pamannya. Kemudian Mordekai melakukan puasa. Eh, bukan. Mordekai itu memakai kain kabung dan ditaburkan abu di tubuhnya. Kemudian itu dia menangis kuat-kuat. Sebenarnya Mordekai itu menangis kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan bahwa bangsanya ini akan dimusnahkan oleh Haman dengan kekuasaannya, kekuasaan dari Mordekai. Bukan tidak ada suatu hal yang eh, apa ya, bukan kebetulan lah Esther itu ada di istana raja. Karena semuanya melalui suatu proses, proses yang rumit dan sulit sehingga Esther ada di istana raja. Dan Esther kebetulan pada saat Mordekai menggunakan kain kabung dan menaruhkan debu di kepalanya itu pada saat itu Esther sudah 30 hari ada di istana raja. Esther sudah dijadikan sebagai ratu. Ratu menggantikan Wasti ya. Wasti yang sudah dihukum oleh raja, Esther menggantikan. Walaupun Esther itu dijadikan ratu oleh raja, tapi tidak punya kekuasaan. Tetap kekuasaan penuh ada pada raja. Nah, yang menarik bagi saya adalah di dalam usaha manusia untuk
memohon kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ester meminta Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu berpuasa. Nah, kita mengenal ini adalah puasa Ester. Puasa Ester itu tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencoba ya puasa Ester supaya semakin dekat kepada Tuhan, tapi saya belum. Saya belum pernah puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ya, waktu muda juga saya belum pernah. Apalagi sekarang sudah usia lanjut. Saya gak berani ya. Puasa Ester itu berat. Nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Kenapa mereka berpuasa? Mereka sudah berdoa kepada Tuhan, menangis bahkan kepada Tuhan, melakukan perbuatan eh, tidur di atas kain dan ditaburi abu seluruh bangsa Yahudi waktu itu. Namun ditambah lagi dengan puasa Ester, itu usaha mereka untuk memperoleh perhatian dari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan doa mereka adalah supaya mereka tidak dibunuh. Itu memang kerajaan yang dikuasai oleh Ahasiweros itu luas ya. Jadi kita bisa membayangkan berapa banyak orang Yahudi yang ada di situ yang dibawa dari eh, daerahnya, kemudian dijadikan budak di kerajaan Ahasiweros. Pasti banyak, nggak mungkin cuma ratusan, ribuan, mungkin banyak ya, jutaan mungkin, saya nggak tahu jumlahnya. Cuman puasa yang dilakukan itu puasa yang luar biasa hebat menurut saya. 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, dengan puasa itu diharapkan Tuhan mendekat, Tuhan mendekati umatnya, Tuhan melihat gitu, umatnya, umat kesayangannya, umat pilihannya. Di sini eh, akhir dari perikop ini baru sampai kepada Mordekai berbuat ya seperti apa yang dipesankan Ester, yaitu mengajak seluruh bangsa Yahudi untuk puasa Ester. Mereka berharap dengan puasa itu semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itu saja sih yang saya dapat dari perikop ini, Pak Heri. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu sekali lagi kita belajar seperti apa yang Pak Ramli sampaikan beberapa hari yang lalu. Kitab Ester ini kan satu-satunya kitab yang memang tidak tertulis nama Tuhan, tetapi kita percaya dari setiap rangkaian peristiwa yang kita baca sampai hari ini, bahkan sampai beberapa hari ke depan, kita akan melihat secara nyata bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Nah, kemarin Ko Alianto juga sudah sampaikan bagaimana tentang Mordekai. Dan sekali lagi berkali-kali saya katakan, kalau kita belajar perjanjian lama, hanya ada dua hal yang menjadi garis besar dari apa yang kita baca dari firman. Karena kan
Alkitab kita ini benar-benar sangat luar biasa. Ada dalam bentuk histori, ada dalam bentuk sastra. Nah, di beberapa pasal Esther ini kan bicara tentang sebuah kisah sejarah. Dan seperti Paulus katakan, semua yang ditulis itu menjadi contoh dan peringatan. Nah, tentu ada hal-hal yang bisa kita contoh. Beberapa hari ini kita belajar, kita mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh Esther, seorang yang rendah hati, sehingga dia diangkat dan ditinggikan Tuhan. Berbanding terbalik dengan Wasti yang sombong, tinggi hati, dan akhirnya direndahkan. Kita belajar dari Ahasveros, bagaimana supaya kita belajar tidak panas hati, dan itu menimbulkan sebuah langkah yang akhirnya disesali. Nah, 2 hari ini kita juga belajar dari yang namanya Mordekai, sepupu dari Esther, yang mengangkat. Kemarin Ko Ali sudah memberikan pencerahan bagi kita, bagaimana jangan mengandalkan manusia, seperti apa yang dilakukan oleh Mordekai. Sekalipun dia punya sepupu yang diangkat jadi anaknya yang sudah jadi ratu, seharusnya itu tidak membuat Mordekai jadi sombong, sehingga dia tidak menghormati uh, pejabat negara. Kan sekali lagi seperti yang saya katakan, Haman terlepas dari kesombongan Haman, tapi sebagai rakyat kita tetap harus hormat dengan pemerintahan kita. Karena itu yang Tuhan katakan. Karena ini tentu konteksnya kan bukan dalam bentuk penyembahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun terlepas dari sisi Hamannya salah, nanti kita juga akan lihat akibat dari kesombongan Haman. Nah, tetapi dari sisi Mordekai kita belajar untuk jangan mengandalkan manusia, dan akhirnya itu tanpa sadar membuat kita nggak menghargai orang lain. Sehingga akibatnya Haman tersinggung dan dia menghasut raja untuk mengeluarkan surat perintah untuk memunahkan. Barulah nyesal sampai melolong-lolong, nangis-nangis, berkabung si Mordekai. Tapi yang saya dapat selain dari apa yang Bu Mirianti tadi telah sampaikan, kalau kita baca, ini Mordekai memang nggak bertobat ya. Dalam artinya begini, dia tetap mengandalkan manusia. Dia cari Esther. Dia pikirkan Esther itu ratu. Tapi di satu sisi ingat, Esther itu juga walaupun sepupu, bukan cuma sepupu, dia anak angkat yang harusnya dengerin apa kata dia. Sehingga dia sampaikan pesan kepada Esther untuk minta raja membatalkan. Dan ketika Esther katakan, itu satu hal yang nggak mungkin. Karena kalau raja nggak panggil, siapapun yang datang menghadap, itu undang-undang cuma satu, mati. Dan kita baca kemudian Mordekai jadi agak emosi, bukan agak emosi, mungkin emosi. Sehingga dia katakan, wah jangan kau kira kau di istana kau sendiri akan selamat. Kalaupun kau nggak tolong kami, akan ada pertolongan dari pihak lain. Nah, tentu yang disebut pihak lain ini tentu bukan Tuhan. Pasti dia akan berusaha mencari pihak-pihak lain untuk menolong. Nah, tetapi bersyukur Esther tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dia kembali pesan, dia nggak ngelawan kepada sepupunya yang adalah orang tua angkatnya. Kalau Esther berespon salah, kan Esther juga bisa emosi dan bisa melawan, karena memang dia itu harus menjaga keselamatannya kan. Nah, makanya ada nilai yang berkali-kali diingatkan, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Kalau kita menempatkan diri kita di posisi Esther, kalau kita berespon salah, orang kan bisa ngomong, ya wajar lah Pak. Ini sepupunya Mordekai ini hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mikirin keselamatan aku. Nah, habis itu marah-marah pula. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah ada orang yang minta tolong dan kemudian dengan rendah hati kita ngomong kita nggak bisa tolong, kemudian orang itu marah-marah. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ngadepin situasi seperti itu, kira-kira Bapak Ibu terpancing emosi atau tetap dapat rendah hati, menguasai diri, sehingga Esther memberi pesan, oke, kalau begitu ingat kita saat lakukan hal yang benar. Apa?
puasa. Tentu yang dimaksud Esther ini kan berharap kepada Tuhan. Tanpa sadar dengan cara yang sopan, Esther itu mengingatkan sepupunya. Jangan andalin aku ini manusia. Tapi mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita doa, puasa, berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Nah, jadi pembelajarannya hari ini, coba renungkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di posisi Esther, sederhananya seperti saya katakan tadi, ada orang yang minta tolong sama kita. Terus kita ngomong kita nggak bisa tolong. Terus orang itu emosi dan marah-marah. Bahkan mungkin maki-maki. Kita masih bisa seperti Esther nggak? Tetap rendah hati, menasehati dan mengingatkan orang itu untuk mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kita. Nah, ini sebuah pembelajaran yang saya dapat sekali lagi, selain dari apa yang Ibu Mirianti tadi katakan, toh endingnya Ibu Mirianti tadi katakan, yuk kita ini andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah pertolongan. Tapi tentu dari sisi kitanya kita bisa nggak belajar seperti Esther. Dan tentu sikap Mordekai itu juga jadi peringatan bagi kita untuk kita nggak lakukan. Jangan andalkan manusia. Terus jangan emosi. Kalau orang nggak menolong kita, ya sudah jangan marah. Karena memang pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Memang Tuhan bisa pakai siapa saja. Iya, betul. Tapi sikap hati kita itu harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang saya dapat selain dari apa yang Bu Mirianti tadi sudah sampaikan. Jadi, mari periksa hati kita hari ini. Dan sekali lagi, kitab Esther ini sentralnya bagi saya itu Esther. Makanya disebut kitab Esther. Dan karakter yang paling mendasar yang harus kita miliki seperti Esther, rendah hati. Mulai sejak dari yatim piatu dalam sebuah proses kontestasi, bahkan sampai ketika dia memenangkan kontestasi itu, dia tetap rendah hati. Sampai hari ini kita lihat bagaimana Esther rendah hati. Jadi mari miliki kerendahan hati itu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Dan saya serahkan kembali kepada Hengki. Oh iya, saya mohon dukung doa ya. Sebentar saya dan Pak Siregar akan berangkat kerja ke Jombang dan sampai Madiun pulang hari, Pak. Mohon dukung doa. Terima kasih. Ya, Ibu. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Willy. Nanti ditutup sama Ibu Mirianti. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa kita. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di kitab Esther ini Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap permasalahan kami Tuhan, kami tidak mencari perlindungan apapun terhadap manusia Tuhan, melainkan kepadamu Tuhan. Kau yang berkuasa atas semuanya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan selalu memiliki kerendahan hati di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Selalu memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Bu Mirianti yang telah menyampaikan firman-Mu. Senantiasa Engkau memberkati hidup Bu Mirianti, Tuhan berkati Bu Mirianti dan Pak Siregar Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati juga pelayanannya Tuhan. Berkati anak-anak dan cucunya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanannya hari ini dari Jombang ke Jogja Tuhan. Biarlah Bu Mirianti Engkau senantiasa memberkati setiap perjalanannya Tuhan. Biarlah Engkau melindungi perjalanannya Tuhan. Hari ini pulang pergi dengan selamat sampai dengan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup Mirianti, Pak Siregar dan seluruh keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami seluruhnya, baik pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, serta pelayanan kami, Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Setiap pelayanan kami, Tuhan, Engkau tambahkan kapasitas kami, Tuhan, untuk memperluas kerajaan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa yang baik,
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kau memberkati juga para pemimpinnya, khususnya yang sekarang Tuhan Pak Jokowi. Kau memberkati staf-stafnya sampai jajaran terbawah Tuhan. Kasih hikmat roh takut akan Engkau, setiap keputusannya berasal daripadamu. Dan untuk ke depannya Tuhan, Presiden yang terpilih Pak Prabowo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memilihnya Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Kami serahkan Presiden yang terpilih kepada tangan-Mu Tuhan. Biarlah memimpin bangsa ini semakin baik, semakin maju Tuhan. Semakin damai, semakin sejahtera Tuhan. Dan kepemimpinannya Tuhan, Anda takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusannya yang diambil Tuhan berasal daripada-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Seluruh aktivitas kami mulai hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup dan kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami rendah hati. Ajarkanlah kami tetap menyadari bahwa walaupun kami mungkin melupakan, tapi Engkau tetap menyertai kami. Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhanlah yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus-terus berpengharapan kepadamu. Bapa, kami juga bersyukur untuk waktu yang Kau beri pada hari ini. Biarlah kami menyadari betul penyertaan-Mu atas kami di dalam setiap laku kami, perbuatan kami, pekerjaan kami hari ini dari pagi sampai petang nanti. Biarlah kami merasakan dan menyadari betapa besar kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih doanya. Oke, Kami akan berangkat. oke, Immanuel, Di Tuhan Jombang cuma sampai Madiun saja, Pak. Nggak sampai Jogja. Jangan baru lupa baru tadi. tadi